Kami dari kelompok 2 dengan anggota Wilda Hafiza dengan NIM 2016 040044, Siti Fadila dengan NIM 2016 040067, dan saya sendiri Aprianti Fatikasari dengan NIM 2016 040071. Kami akan mempresentasikan materi tentang sistem pengendalian internet, yang dimana yang pertama adalah definisi dari sistem pengendalian internet. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internet ini merupakan struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan definisi menurut Mulyadi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sistem pengendalian internal ini adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut juga kita dapat simpulkan tujuan dari sistem pengendalian internal tersebut, yaitu yang pertama adalah menjaga aset organisasi, yang kedua adalah mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga adalah mendorong efisiensi, dan keempat adalah mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilda Hafiza. Baiklah, saya Wilda Hafiza dengan NIM 2016 040044 akan melanjutkan presentasi dari saudari Aprianti Fatikasari, yaitu poin C, unsur-unsur atau komponen pengendalian internal. Yang pertama yaitu unsur pengendalian internal. Unsur pokok pengendalian internal ini ada 4. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab. Struktur organisasi ini merupakan rangkaian pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksanakan dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Yang keempat yaitu karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Yang kedua yaitu komponen-komponen sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua itu penaksiran risiko. Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pemantauan. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan dapat segera ditindaklanjutkan. Poin D yaitu lingkungan pengendalian, merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin, meliputi integritas, nilai etika, kompetensi personil perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Siti Fadila. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya bernama Siti Fadila dengan NIM 2016 040067. Yang E, jenis-jenis pengendalian. Dalam jenis-jenis pengendalian ini terbagi menjadi 2, yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administrasi. Yang pertama itu pengendalian internal akuntansi.
Dalam pengendalian ini, dalam pengendalian internal akuntansi, yang dikendalikan itu meliputi keandalan data, persetujuan, pemisahan fungsi operasional, pencatatan, pengawasan, serta pengawasan aset dalam sebuah perusahaan. Kemudian, yang kedua, pengendalian internal administrasi. Dalam pengendaliannya, internal administrasi mengurus beberapa hal yang meliputi efisiensi usaha, analisis risiko, kebijakan direksi, manajemen sumber daya, dan pengendalian mutu. Dari dua jenis pengendalian dari pengendalian internal, berdasarkan manfaatnya, juga ada jenis-jenis pengendalian internal yang dibagi menjadi 3 kelompok. Itu tuh berdasarkan manfaatnya. Yaitu yang pertama ada pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif. Yang pertama itu pengendalian preventif. Dalam pengendalian ini itu digunakan untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang B, pengendalian detektif. Dalam pengendalian ini juga untuk mencegah kesalahan, namun dilakukan pengecekan yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan. Kemudian yang C itu ada pengendalian, yang ketiga itu ada pengendalian korektif. Dalam pengendalian ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya itu materi yang ke-F, pengendalian internal akuntansi berbasis komputer. Pengendalian interakuntansi meliputi persetujuan, pemisahan antara fungsi operasi, penyimpanan, dan pencatatan serta pengawasan fisik atas kekayaan. Di dalam pengendalian interakuntansi berbasis komputer ini itu ada pengendalian akuntansi secara umum untuk keamanan harta perusahaan. Itu tuh digolongkan menjadi dua macam, yaitu pengendalian organisasi yang dapat terjadi apabila ada pemisahan tugas, dan pengendalian dokumentasi dapat mencatat tentang deskripsi penjelasan bagian. Kemudian yang kedua dalam pengendalian interakuntansi berbasis komputer ini adalah pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi berhubungan dengan pengoperasian akuntansi sistem komputer. Jadi dari pengendalian fungsi pengendalian ini, aplikasi adalah untuk memberi jaminan yang cukup bahwa pencatatan, proses, dan pelaporan data sudah dilakukan dengan benar sesuai prosedural. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Maaf jika ada banyak kesalahan atau ada kesalahan. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.